Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Tausiah ini saya mengajak kepada sahabat-sahabat, para hadirin, anak-anakku sekalian, sambil mendengarkan ceramah, sambil mengingat Allah, agar supaya malam ini kita dipantau oleh Allah dan dicatat oleh malaikat sebagai hamba yang rindu dengan tegaknya kebenaran, yang ingin dibimbing oleh Allah, dan semoga kita tidak terlibat atau terjebak permainan iblis yang senantiasa bekerja keras untuk menjauhkan kita daripada nilai-nilai kebenaran atau Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan supaya majelis di rumahnya Allah ini dan besok penuh keberkahan yang jatuh pada diri kita. Allah menurunkan kekuatan hidayah, kekuatan pikiran, sehingga hasil dirumuskan adalah terlibat dengan nuansa keilahian, dan seluruh potensi yang Allah titipkan kita gunakan maksimal untuk memperkenalkan Allah di buminya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini mari kita bersyukur kita ditakdirkan Allah bertemu di rumah Allah. Insyaallah tidak ada pertemuan yang kebetulan. Semua pertemuan adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasul, teladan bagi kita yang senantiasa tiada henti-hentinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah, agar kita dicatat sebagai pengikut Muhammad, jamaah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengurus PPMI itu adalah bagian kecil dari jamaah Muhammad dan seluruh ormas-ormas Islam, kita bertemu dalam nama pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran kasir. Terima kasih banyak yang saya muliakan saudara saya Dr. Said Muhtar MH. Ya, beliau salah satu tokoh pemuda yang tidak asli di Jakarta, ya. Kalau menteri-menteri presiden juga beliau punya kawan, ya. Beliau juga lawyer yang cukup dikenal. Yang saya muliakan pengurus wilayah beserta jajarannya, pengurus DPD 2 yang sementara dalam perjalanan sebagian baru Bulukumba yang nampak, Makassar, Goa Takalar, dan anak-anakku sekalian, khususnya panitia Masjid Al-Hikmah yang turut hadir, jamaah Al-Hikmah, dan seluruh undangan, dan sahabat saya yang sempat saya WA, ya, sekalipun sudah lama saya tidak jumpa. Maka semoga pertemuan pada hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya
garis bawahi bahwa memang PPM ini sudah kurang lebih 20 tahun ya. Dulunya namanya IPII, Ikatan Persaudaraan Islam Indonesia. Setelah bertemu beberapa tokoh termasuk cucunya Pak Nasir ya, dan beberapa tokoh Jawa Barat, maka kita bertemu waktu itu Pak A.M. Saifuddin. Pada waktu itu bersih menteri di zaman Habibie. A.M. Saifuddin termasuk mengusulkan bagaimana kalau kita bentuk internasional. Di Libya juga ada ormas internasional. Nah, waktu itu maka lahirlah International Muslim Brotherhood Organization, tapi beliau menghilangkan. Saya juga pikir-pikir, ini nama besar, baru kita nyali kecil, tapi ya namanya Bugis Makassar, terima saja. Jangan tahu bisa dicini ya. Saya terima, padahal kondisi ilmu waktu itu pas-pasan, apalagi ekonomi. Pak Sais tahu persis, kadang makan pagi, sore cari uang lewat, ya saya nikmati beliau. Dan alhamdulillah, dan saya memang berjanji waktu itu, ya Allah, kalau memang organisasi ini membawa keberkahan, maka berkatilah. Tapi kalau memang membawa kemudaratan untuk kami, matikan saya ya Allah. Itu doa. Dan pada waktu itu kalau tidak salah Pak Said, kita sempat mengundang Duta Besar Irak, Duta Besar Palestina dipimpin Pak Fuad Bawasir, dan alhamdulillah saya diundang di Malaysia untuk memberikan sedikit ceramah dalam bentuk bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya balik potang. Saya belajar Dr. Muiz 1 minggu ya, disuruh ceramah bahasa Inggris, saya tidak tahu bahasa Inggris, belajar beliau. Ketemu beliau doktor Inggris, guru bahasa di UIN. Ada saja Allah pertemukan. Saya ke Turki juga, ketemu Asia Pasifik. Ustaz, kalau jaringan PPMI Asia Pasifik, saya akan membantu juga, termasuk depan. Jadi ada saja Allah. Tidak ada kehebatan manusia. Benar apa yang dikatakan tadi Pak Said, selama kita tidak main-main, insya Allah Allah akan terlibat dalam urusan-urusan keumatan. Jemaah sekalian, tentunya itulah kira-kira perjalanan sepintas. Setelah saya bergabung dengan Pak Habibie pada waktu ISMI, saya juga berpikir, saya mau kemana ini kalau saya masuk. Itu ya saya pikir dulu, gabung di Muhammadiyah atau gabung NU. Nah, lebih baik bikin saja. Saya cari ormas Islam orang Sulawesi, buka belum ada itu waktu, belum ada DDI, tapi pusatnya di Pare. Ada juga Asia, dia masih di Sengkang. Hidayatullah di Balikpapan. Saya lagi cari pada tahun 99. Sehingga waktu itu saya ketemu Pak Sa, kebetulan beliau juga orang ada bonenya ya, ada selayarnya juga ya, Malalang Buana Jakarta. Udah kita bismillah dengan falsafah, lebih baik kepala tikus daripada ekor gajah ya. Kalau kita kepala tikus enak memikirkan sesuatu. Kita gabung Muhammadiyah misalnya, pusatnya Jawa Tengah, NU Jawa Timur, lebih baik bikinlah minimal sekalipun kantornya Jakarta, tapi ruh daripada ajaran-ajaran yang kita kembangkan adalah ruh daripada ulama-ulama Sulawesi Selatan sebagai generasi Syekh Yusuf. Kalau Syekh Yusuf ke kader internasional, kita sebagai pewaris Syekh Yusuf. Ya, teman-teman enak memikirkan. Coba kalau kita misalnya cabang dari Jawa, begitu ada beda pemikiran, mungkin kita diperikit, tidak boleh. Anda salah, dia resapel. Ini kita enak selama Quran hadis, dan kita akan mengangkat perjuangan Datuk Patimang, perjuangan Datuk Ribandang, nenek moyang kita dahulu cukup dihitung. Kita bikin cabang di Jawa, kita bikin cabang di Amerika, dan kita bikin cabang di Johor. Saya sudah buka bentuk cabang di Malaysia. Saya langsung sendiri ke sana dan membuka langsung cabang itu. Jemaah insyaallah rahmat subhanahu wa ta'ala. Dan doakanlah mudah-mudahan 4 lantai di sebelah kanan
4 lantai sebelah kiri. Kalau Allah mengizinkan 1-2 tahun ini, saya langsung akan bikin muktamar, panitia muktamar pertama Persaudaraan Muslim Internasional, dan saya akan undang beberapa negara. Dan Ishak mungkin you go to Kanada Januari ya, beliau meminta wilayah Afrika dia akan koordinir. Subhanallah, saya tidak tahu dari mana ketemunya. Di mana ketemunya Ustaz ini dari Afrika? Saya bilang tidak tahu dari mana. Yang jelas memang sudah lama saya niatkan, Allah mengutuskan. Padahal belum tentu saya mencari, saya mendapatkan. Sehingga teman-teman dari BPM ini sedikit sudah lancar berbahasa Inggris karena berkat kedatangan beliau. Jemaah insyaallah rahmat subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan juga bahwa program rutin PPMI untuk Sulawesi Selatan ini, alhamdulillah kita sudah ada markas, sudah ada masjid, sudah ada menara, sudah ada tempat tidur. Kalau saya tidak salah 15 tahun lalu kantornya orang dipakai, masjidnya orang kita pinjam, ya masih ingat nggak itu? Tidak ada kantor, hanya semangat saja yang dibawa. Kadang kita ditertawain orang, besarnya mana kantor orang TNA, ya kita telan saja. Itulah kenikmatan ya. Nah, oleh sebab itu Pak Prof Said juga sementara perjalanan sebagai ketua Pelopo akan datang, dan insya Allah besok kita merembuk. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, bahwa di tempat ini setiap hari Sabtu ada pembelajaran tentang baca Quran, tajwid dan hafiz Quran. Nah itu perlu saya sampaikan di daerah. Kalau datang ke sini tidak usah ke hotel Pak, ke sini saja langsung hari Sabtu. Dan mungkin juga teman-teman dari UNM dari beberapa silahkan main ke sini, karena sangat penting untuk belajar Quran. Bagaimana mau dakwah kalau kita imam tidak jelas, ya tajwid kita kurang bagus, itu dulu. Yang kedua, hari Ahad itu ada kajian tafsir, ada kajian tauhid, kajian fikih dan kajian akhlak. Karena sulit kita menjadi teladan kalau kita lemah dari segi intelektual. Itu yang kedua, rutin. Mudah-mudahan besok dirumuskan dan direkomendasikan di seluruh kabupaten melakukan hal-hal yang sama. Yang ketiga, malam Rabu itu ada pendalaman tentang kualitas dakwah. Teman-teman para mubalik yang sudah terdaftar beberapa masjid, kita akan evaluasi kekuatan-kekuatan dakwah. Kita sharing bagaimana dakwah kita bisa dihitung secara nasional dan internasional. Maksud saya kita kembangkan terus. Jangan sampai kita cuma muter di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ini gas-gas tau gisi kete ya. Ya kalau kita belum diundang Masjid Agung berarti ada kekurangan yang perlu kita gas ya. Mari kira-kira jangan puas dengan ilmu yang ada. Kita sharing, apalagi mungkin kekurangan kita ini karena kita belum sempat menyekolahkan kadar-kadar kita ke luar negeri. Beda di tempat lain, ada radiasi dari Madinah, ada dari Mekah, ada dari Yaman. Saya baru ke Mesir, ya tidak punya jaringan. Kenapa? Karena saya juga tidak menganut satu mazhab tertentu yang saya harus tekan kontrak kalau dia bantu saya. Tidak. Kekuatan daripada pengamalan kita tergantung daripada kondisi ulama-ulama Sulawesi Selatan yang bisa diterima seluruh kalangan. Ya, kita diterima di NU, kita diterima di Muhammadiyah, dan diterima yang lain-lain. Kenapa? Karena kita menganut, saling menghargai tentang aliran-aliran pemahaman. Yang penting pasti kita satu, berujung dengan kekuatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tidak ada waktu mencocokkan bacaan sholat, apakah anda baca Allahumma baik atau Allahu Akbar kabiran, tidak ada waktu untuk itu. Yang jelas kita sama di situ, musuh kita jelas, yaitu Yahuda dan Nasara yang selama ini yang ingin mengocokkan tentang peradaban Islam di dunia. Selanjutnya ada juga satu hari khusus untuk LASIS dan BMT. Saya dengar tadi dari ketua perwakilan, besok kita penyusuman tentang struktur. Ada pengusaha travel yang datang, ada beberapa pengusaha, barangkali besok kita akomodir dengan baik. Ada kelompok intelektual yang masuk, ada kelompok Bali yang kuat, ada kelompok tentang ekonomi yang kuat. Kita akan rapikan besok. Mudah-mudahan setelah pertemuan besok kita jadwal mulai Makassar, mungkin Januari Februari adalah Takalar. Ya saya sudah telepon juga Wakil Bupati Takalar, besok akan hadir untuk kita memulai di sana. Kita perbulangkan keliling daerah untuk menyebarkan bagaimana Al-Quran sampai ke pelosok. Kita juga programkan seluruh peserta yang ada bikin rumah Quran di rumahnya.
Kalau sudah sampai 10 rumah Quran satu kabupaten, kita pikirkan rumah tahfiz atau pondok tahfiz. Kita cari lahan bersama, kita cari tempat bersama. Dan pusatnya yang ada di Samaya, dan saya sudah bicara dengan Pak Dr. Said, insya Allah setelah ini saya akan berangkat ke Aceh, saya akan berangkat lagi ke Donggala ya. Cuma tadi dia belum sebut berangkat ke Bali, Ustaz. Nah, ke Bali juga. Kalau ke Bali perlu kuasikir barangkali ya. Boleh teman-teman yang punya waktu, yang sedikit punya waktu boleh gabung. Kita akan berangkat ke Aceh, kita akan berangkat ke Sumatera. Beliau waktu pertemuan ulama Asia Tenggara kalau salah ya. Ya, pertemuan ulama. Sekira banyak yang hadir dulu ya. Pertemuan ulama apa Samsul hadir ya. Pertemuan ulama Rumpu Melayu. Di situ Asia Tenggara beliau hadir dan beberapa teman hadir. Alhamdulillah disitulah akan ada jaringan-jaringan secara internasional. Nah, jadi ada 4 kegiatan dan mudah-mudahan juga di tempat ini ada itikaf setiap malam Jumat. Atau teman-teman kalau datang silakan datang, kita itikaf, kita rumuskan bersama, kita perdayakan masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ada duit kalau mau pakai kalario, adalah ada, tapi ya mungkin di sini berkah kita melantai besok ya, bukan berarti nggak punya duit, tapi kita coba-coba basis kita di masjid sebagaimana Rasulullah juga punya basis di masjid. Jemaah insyaallah rahmat Subhanahu wa taala. Jadi setelah barangkali itu kita keliling Sulawesi Selatan, kita yang belum terbentuk sekarang ini, yang belum ada berita adalah Pare karena meninggal ketuanya Dr. Ali Nurdin, Pindrang, Endrekang, sama Lu, ada 4 yang belum ada namanya. Yang lain alhamdulillah besok akan kita kumpul bersama. Mudah-mudahan perjalanan besok, karena mungkin Pak Gubernur juga besok, juga hasil audiens dengan Wakil Bupati juga besok, bahkan Panglima juga menerima besok. Kita akan tukar pikiran tentang bagaimana menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari ronrongan-ronrongan yang dari luar. Nah, oleh sebab itu pada besok ini insya Allah mudah-mudahan Pak Dr. Said, saya harapkan masih bisa tinggal dulu menemani teman-teman di sini dan bisa melantikan besok, dan daerah kita jadwalkan insya Allah di dalam pertemuan kita bisa menambah iman, bisa menambah ilmu, gerakan dakwah, dan menyambut juga uang ya. Kita harus bicara uang ya, karena sulit kita berkembang kalau kita ekonomi lemah. Kita cari duit yang halal. Sekira akan kita bahas juga besok, melahirkan BMTK, melahirkan peternakan kah, perikanan, tapi perikanan yang bernuansa Quran. Kita tidak boleh lepas dari Quran. Oleh sebab itu saya lihat salah satu calon ketua yang dipertimbangkan adalah yang memang jamaah masjid. Kapan jarang ke masjid ya bisa jadi ketua. Saya kira Pak Saleh ya, salah satu calon ketua. Pak Dr. Abdul, ada Dr. Abdul, Pak dari pertanian beliau Pak Insinyur Anwar, ada Jamuluddin Manda ya. Saya kira semua calon-calon ketua besok. Tapi di PPM ini tidak ada orang berebut ketua pada tahu diri. Kalau kurang hafal apa ya, berhitung dulu ya. Kita tidak pernah berebut struktur di sini. Yang kita ada Pak Samsudin, salah satu calon ketua ya. Nah, oleh sebab itu persiapkanlah diri. Insya Allah Akmal sebagai generasi muda mungkin saya akan tarik ke pusat, dan insya Allah setelah Al-Quran ini kita jalankan baik. Santri perempuan sudah ada kurang lebih 20 penghafal 30 juz. Tadi di santri kita ini baru 15 juz. Hampir mungkin dalam 2 tahun ini sudah selesai 30 juz dan lain-lain sebagainya. Dan ada Dr. Muiz sebagai guru pengkaderan ulama. Ada mudir daripada Dr. Rauf, dia doktor di bidang usul fikih, juga rela mengorbankan waktunya untuk mudir tempat ini. Dan ini bisa diterima, semua bisa masuk ya. Untuk warga PPMI boleh masuk, tidak bayar ya, boleh infak ya, boleh infak. Kecuali yang lain harus bayar. Jamaah insyaallah rahmat subhanahu wa taala. Nah insyaallah mudah-mudahan besok kita memikirkan dengan program kerja yang ada, dan kita ke Senjai, besok ke Senjai, kita ke Bone dan seluruh kabupaten yang ada, dan seluruh pelosok. Saya harapkan dari Makassar ada ya, Pak Jamal tadi ada ya, Pak Jamal Makassar, beliau purnawirawan angkatan darat ya. Abdul Syukur ya, selamat bergabung, selamat datang ya. Sekira di sini juga perlu saya perkenalkan bahwa di Putri juga ada namanya
persaudaraan mahasiswa Ahwat, ada pengkaderan mahasiswa, ada juga pengkaderan pelajar, begitu juga laki-laki. Kalau di Muhammadiyah namanya IPM, kita PPM, ya. Kalau IMM kita adalah PMA atau HMI. Mudah-mudahan tanggal 23 nanti ada pengkaderan mahasiswa. Saya harap teman-teman bisa mengiring anaknya ke sini untuk pengkaderan mahasiswa. Ada juga pelajarnya. Nanti setelah itu kita dialog antar ormas Islam antar organisasi kemahasiswaan. Nah, jadi saya kira sudah cukup lengkap, Pak. Kirim saja di sini. Kalau perlu kita pengkaderan ulama agar mereka setelah selesai membentuk pondok-pondok yang ada. Saya yakin dengan modal pengalaman organisasi, dengan modal ilmu pengetahuan, mana solar kolor silakan keliling dunia. Tapi kalau kita lemah di ilmu, kita lemah di pengalaman, jangan pernah memimpi kita akan mengatur orang banyak. Jemaah insyaallah rahmat subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pengurus DPD 2 dalam 2 tahun ini sudah terbentuk pondok pesantren minimal 20 kabupaten. Dan Pak Said, kita kerja keras minimal 8 provinsi dalam tahun ini kita bisa bentuk, agar supaya ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kader-kader akan ikut terus mengembangkan jalan nilai-nilai Islam. Sebelum saya akhiri, saya kira kita yakin bersama bahwa hanya 3 milik kita setelah mati. Pertama adalah amal jariah, amal yang kita lakukan tiap hari dengan lillah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah anak yang mendoakan orang tua. Yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau saya peras ketiga-tiganya, amal jariah ini misalnya menyumbang satu tempat dan tempat tidak dipakai mungkin akan berakhir. Didoakan anak kalau sudah cucu akan berakhir. Tapi ilmu yang kita mengajarkan Quran anak-anak kita ini, Quran ini saya bagi kepada 8. Pertama membaca dengan baik, kedua tajwid, ketiga adalah menghafal, keempat adalah mentadaburi Al-Quran, yang kelima adalah mendakwakan, yang keenam kita bertarung tentang hujah ekonomi sosial politik, yang terakhir memperjuangkan sebagai way of life di negara Republik Indonesia, tentunya dengan konstitusi yang ada. Jadi Quran bukan hanya sebatas dihafal dan dibaca, tapi kita bertarung secara hujah. Jangan sampai ilmu kita yang pahami sekarang ini, baik di perguruan tinggi, sudah bernuansa sekularisasi semuanya. Yang nampak keislaman karena rajin kita ke masjid, tapi pemikiran kita memperjuangkan konsep ekonomi ada Smith, politik Machiavelli, padahal politik dan ekonomi telah dibangun oleh Rasulullah. Dan saya biasa tanya mahasiswa, berapa ya politik yang Anda tahu? Mudah-mudahan barangkali ada Pak Ahmad, ada putra dari Pak Gasin Saleh, salah satu ulama besar juga di Goa, pada kumpul-kumpul di sini. Mungkin kita kumpul-kumpul nanti untuk memikirkan ekonomi Islam, politik Islam, sosial Islam. Minimal kita tahu bahwa ilmu saya dari UMI, ilmu sosial dari Unhas, minimal ada perbandingan sedikit. Kalau tidak bisa berpihak kepada keyakinan ilmunya, minimal kita ada perbandingan. Karena settingan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi memang mengarah kepada sekularisme. Salah satu ulama besar saya baru dapat baca bahwa ilmu sekularisme beda tipis dengan ateisme. Beda tipis. Kalau ateisme sebelah kanan, sekularisme sebelah kiri. Tidak ada solusi yang lain yang bisa selamat kita kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, kita saling mengingatkan tentang Quran dan Sunnah. Saya sebagai ketua umum, sebagai presiden DPP, namanya besar, tapi penampilannya kayak masyarakat biasa saja. Karena memang saya tidak pernah menjiwai namanya jabatan. Saya kadang menulis surat, saya kadang ditegur, tidak apa-apalah. Ini Islam jamaah, ya, berjamaah. Makanya luruskan kami manakala kami keluar daripada Quran dan Sunnah. Jangan main-main meluruskan, ya. Anda tidak meluruskan berarti Anda bukan sahabat yang baik. Begitupun kami juga akan meluruskan dengan cara Quran hadis. Karena semua waktu adalah merugi kecuali watawasau bil haq watawasau bis sabr. Alhamdulillah saya perlu sampaikan bahwa di masjid di sini juga sudah bisa menjadikan percontohan. Hampir semua jemaah bisa tampil baca Quran dan hadis. Bahkan kita sudah keliling subuh, maka muncul ide. Ini ada dari Andi Tonro. Barangkali kita nanti antar kelurahan, kita mengunjungi antar kelurahan, kita mengunjungi antar kecamatan. Mudah-mudahan mesti bisa penuh kita bikin kegiatan-kegiatan yang ada. Jemaah yang saya hormati subhanahu wa ta'ala, saya kira inilah tausiah yang saya sampaikan kepada seluruh anggota, seluruh jemaah, perkuat kekuatan tauhid, seluruh warga PMS, PPMI yang sekarang namanya setelah Munas kemarin,
Maka tidak layak ketika ada komando azan tidak melangkahkan kakinya ke masjid, dan istri ketika komando azan sudah wajib sholat di rumahnya, dan anak yang gadis, anak laki-laki itu barometernya. Manakala ada anggota PPMI yang suka telat sholatnya, apalagi telat sholatnya, ya saya kira kita perlu bicara dengan baik. Kekuatan kita kekuatan sholat. Kalau anak saya tidak mampu dibimbing, bagaimana bisa memimpin DPC, bagaimana bisa memimpin DPD 2, dan seterusnya. Ada Muhtar Delau, beliau adalah ketua forum ormas Islam seluruh sudah cukup lengkap di tempat ini. Nah, oleh sebab itu ada Pak Andi Agung, ada beberapa jemaah, ada Pak RT kita ini, ada Sabil ya Sabil, ada cukup lengkap. Nah, oleh sebab itu besok kita akan rumuskan, dan setelah itu Makassar, Pak Adi syukur kita kalau bisa dalam waktu dekat kita musdah. Ada Pak Jupri dari SMK, saya kira masa yang cukup besar, baru kita bentuk kecamatan, kita bentuk desa, membentuknya dengan membawa Quran, bukan ADRT saja dengan program, bawa itu Quran, karena Quran adalah mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan keputusan organisasi, tapi memang perintah Allah yang coba kita akan jalankan, memanfaatkan organisasi yang ada. Jadi kita tidak pernah fanatisme dengan nama organisasi, tapi memang kita hanya fokus kepada persaudaraan. Anak-anakku sekalian yang dari Bantaeng, dari Sinjai, bahkan di sini ada dari Kupang dan lain sebagainya. Ini mungkin rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya hanya membinanya ala kadarnya. Alhamdulillah tahajud sini hampir tiap malam penuh 1-2 baris untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya yakin pertemuan ini membawa berkah. Nah, oleh sebab itu, insya Allah ke depan ketua terpilih ya ke depan, pengurus-pengurus ketua dan ketua DPD 2 dan ketua DPC, mari kita membangun kekuatan-kekuatan Islam melalui organisasi. Kita bermitra juga dengan pemerintah, kita memberikan kontrol sosial ide yang ada, tapi kalau ada miring-miring juga kita juga sampaikan secara ada istiadat, karena itu dibenarkan dalam Islam. Jangan kita dibenturkan dengan pemerintah, jangan sampai musuh kita yang bermain untuk membenturkan kita. Kita bergabung untuk membangun Indonesia. Saling mengingatkan teman-teman, hati-hati menjual aset bos, ingat anak cucu kita, saling mengingatkan. Jangan sampai Anda menjual aset sehingga kita akan menjadi negara yang bangkrut. Kita saling mengingatkan. Nah, sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangan Pak Dr. Said. Beliau punya kantor kalau di Jakarta dulu di Kampung Melayu ya. Kalau ada tempat Kampung Melayu itu lawyer Dr. Said Muhammad, beliau itu ya. Penampilannya sederhana, tapi dia salah satu orang yang hebat. Ada satu hal juga saya belum bisa ikuti beliau. Ya, saya baru 1 kompi, beliau sudah 4 ya. Itu ilmu khusus itu ya, ilmu khusus. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa agar silaturahim ini diberkahi Allah. Dengan Pak Nur Sam dari Bulukumba, kita rindu untuk berjumpa, kita rindu untuk berketemu, bahkan kita saling rindu untuk berjumpa. Bukan kerinduan karena kita satu suku, kita tidak rindu karena satu profesi, kita tidak rindu karena satu karakter, tapi kita rindu satu jiwa yang sama, yaitu membangun Quranul Karim. Allahu Akbar. Kita dipertemukan. Ya, ayat yang terakhir saya akan sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah engkau dengan tali Allah, bukan bersatu dengan visi misi organisasi, bukan bersatu dengan ADRT, bukan bersatu dengan lain-lainnya. Kita tali Allah, kita bersatu. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Kalau hal-hal sedikit saya saling memaklumi. Tidak ada perceraian dan asar sesama pengikut Muhammad. Ayat yang kedua yaitu qad tabayyana rusdi minal ghaib faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil. Allah yang mempersatukan kita, Allah yang melantik kita. Jadi kita sekalipun satu organisasi, kalau Anda melanggar pada Quran, Anda mengkhianati Quran, berarti Anda musuh kami. Sekalipun kita satu struktur, sekalipun organisasi lain, tapi dia komitkan Quran, itulah saudara kami. Saudara dan musuh kita hanya satu, hanya 2, yaitu gerakan pengikut Qabil dan gerakan pengikut Habil. Adapun nama NU Muhammadiyah PBB itu adalah permainan-permainan cabang yang perlu kita saling mensyukuri, tapi jangan fanatisme organisasi, jangan fanatisme guru, jangan fanatisme Quran. Kita fanatisme tentang Allah Subhanahu, jangan fanatisme dengan mazhab, tapi kita menghargai seluruh kelompok yang ada, dan kita fanatisme hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri persaudaraan,
Kita bersahabat dalam perbedaan. Kita, di mana saya perbedaan semakin kita bersahabat. Ada Pak Usman, saya tahu mazhabnya apa ya, dan lain sebagainya. Ada tokoh Muhammadiyah cukup banyak. Pak Saleh tokoh ini cukup banyak. Kita tidak pernah tanya. Ada juga mungkin tarekat Naksabandia di sini ada. Ya, hampir semua ada, kecuali Ahmadiyah. Ya, hampir semua ada. Dan kita nikmati. Rupanya arena ini cukup kita nikmati bersama. Saya tidak mau dipersatukan hanya kelompok kecil, tapi mau dipersatukan dengan kelompok kota yang besar. Dan mudah-mudahan PPM ini akan menjadi sejarah, akan tumbuh sesuatu gerakan-gerakan dakwah yang lahir di Sulawesi Selatan. Kalau era saya dan Pak Sulawesi Selatan belum dikenal, belum dilirik karena kecil, saya yakin generasi akmal, generasi keturunan ke depan mudah-mudahan akan bertarung. Al-Azhar Cairo juga lahir sudah 7 abad yang lalu. Dari kecil-kecil kami juga lahir dengan rumah-rumah kayu yang kecil, dan hanya mohon bantuan kepada Allah, minta pikiran teman-teman. Ada yang sumbang dari kawan-kawan. Saya tidak pernah mengemis dalam mencari bantuan, tapi saya hanya mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga tidak mau diukur ukuran keberhasilan karena fasilitas, tapi ukurlah keberhasilan dengan kekuatan tauhid dan moral yang telah dibangun Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, maafkanlah kami dalam pembentukan organisasi manakala ada nafsu kami yang terlibat di dalamnya Allah. Maafkanlah kami manakala ada motivasi kepribadian yang dominan daripada mengurus agamamu ya Allah. Maafkanlah kami kalau kami ada gejala menunggangi agamamu demi untuk mencari popularitas ya Allah. Ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah. Setiap detik kami bisa melakukan kesalahan tanpa kami sadari ya Allah. Pada hari ini kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kami mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Sekalipun struktur organisasi ada namanya penasihat ya Allah, ada namanya pembina Allah, tapi kami secara batin membayar diri bahwa Engkau adalah pelindung kami ya Allah. Engkau adalah pelindung yang tertinggi yang tidak tertulis dalam lembaran organisasi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin bersatu dalam talimu ya Allah. Bimbinglah kami agar keputusan yang kami lakukan besok adalah keputusan-keputusan dari wahyu ya Allah. Jangan disingkang kami memberikan komentar tanpa dalil ya Allah. Jangan disingkang kami berpihak kepada pandangan kami tanpa dalil ya Allah. Ajarkanlah kami mengalah manakala ada sesuatu dalil yang kuat ya Allah. Jauhkanlah dari kesombongan dan fanatisme ya Allah. Jauhkanlah daripada kecongkakan dan tidak mau merasa kalah ya Allah. Dan bimbinglah kami, lembutkanlah hati kami agar kebenaran mudah masuk di hati kami dan kami bisa menjadi teladan di tengah masyarakat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau akan mengadili kami di akhirat ya Allah. Engkau pasti akan mempertanyakan waktu kami di dunia apa yang kami lakukan ya Allah. Jadi kalau apa yang kami lakukan pada hari ini dan esok ya Allah adalah bernuansa sesuai komitmen kami ketika lahir ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah ide-ide yang cemerlang bagi kami ya Allah. Dan ide lahir daripada bisikan-Mu ya Allah, ide lahir daripada Quran ya Allah, ide lahir daripada bisikan malaikat ya Allah, sehingga keputusan-keputusan yang kami lakukan keputusan yang Kau ridhai ya Allah. Jauhkanlah keputusan-keputusan daripada ilmu kami yang lepas daripada kehendak-Mu ya Allah, pengalaman kami yang lepas daripada kehendak-Mu ya Allah, kecerdasan kami lepas daripada keinginan-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami berbicara kalau bukan keinginan-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami memutuskan sesuatu kalau bukan keinginan-Mu ya Allah. Jadi kalau semua ini adalah keinginan-Mu ya Allah, jadi kalau semuanya kami lakukan adalah rahmat-Mu ya Allah, jadi kalau semua kami lakukan adalah cinta-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak mempunyai daya dalam mengurus sesuatu melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa iza asamta wa tawakkal ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, penutup dan istirahat. Marilah kita menutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.